Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah ya. Selamat datang di video pembelajaran pertama kita. Pada video ini kita akan belajar tentang pelajaran bab 1, yaitu tentang materi ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini ada 2, yaitu 1. Santriwati dapat menjelaskan pengertian ruang. 2. Santriwati dapat menjelaskan interaksi antar ruang. Baiklah, kita masuk ke pelajaran pertama yuk, yaitu tentang pengertian ruang. Apa itu ruang? Menurut Sumat Majah, ruang adalah merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian saja. Contohnya seperti ruang kelas. Sebuah ruang kelas tidak hanya terdiri atas lantai saja, akan tetapi ruang kelas tersebut juga terdiri atas plafon ruangan atau langit-langit, udara, dan lainnya. Selanjutnya, ruang permukaan bumi. Adapun yang dimaksud dengan ruang permukaan bumi meliputi 3 cakupan. Yang pertama, ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, danau. Dan di bawah permukaan bumi, seperti air tanah, sampai kedalaman tertentu. Yang kedua, ruang mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Yang ketiga, ruang mencakup udara yang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Kemudian, tentang interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Misalnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Setelah itu, ada bentuk interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Misalnya, transmigrasi, imigrasi, emigrasi, urbanisasi, dan perjalanan penduduk antar wilayah dalam rangka berwisata atau bekerja. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Misalnya pengiriman informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melihat tayangan televisi, membaca berita, internet, dan lainnya. Yang ketiga, transportasi. Transportasi merupakan interaksi melalui perpindahan barang atau energi, misalnya pengangkutan barang, pergudangan, dan lain-lain. Lalu, ada beberapa syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Antara suatu ruang dengan ruang yang lain saling membutuhkan, sehingga saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi dapat terjadi bila antara satu wilayah dengan wilayah yang lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Sebagai contoh, wilayah X adalah penghasil kain, sedangkan wilayah Y adalah penghasil rempah.
Wilayah X membutuhkan rempah, adapun wilayah Y membutuhkan kain. Jika masing-masing wilayah memiliki kelebihan ataupun surplus, maka keduanya dapat melakukan interaksi melalui aktivitas jual beli atau perdagangan. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif, di mana sebuah ruang atau wilayah menawarkan pilihan yang lebih baik dari wilayah asal atau wilayah tujuannya. Sebagai contoh, wilayah X biasanya membeli rempah dari wilayah Y. Namun, selanjutnya diketahui wilayah Z juga merupakan penghasil rempah. Dikarenakan wilayah Z jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya lebih murah, maka para pembeli rempah dari wilayah X akan beralih membeli rempah ke wilayah Z. Hal tersebut menyebabkan interaksi antara wilayah X dengan wilayah Y menjadi lemah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Transferability juga dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Adanya kemudahan pemindahan dalam ruang sangat bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, jarak mutlak dan relatif antar wilayah. Yang kedua, biaya angkut atau transportasi untuk memindahkan manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antar wilayah, seperti kondisi jalan, relief wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya ialah menjawab 2 pertanyaan berikut ini ya. 1. Apakah yang dimaksud dengan wilayah nodus? 2. Sebutkan beberapa hal yang memengaruhi kemudahan pemindahan dalam suatu ruang. Jawabannya ada di buku pegangan kalian ya. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar tentang ruang lingkup ruang dan interaksi antar ruang. Semoga dapat dipahami ya. Amin. Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, kita baca doa kifaratul majlis dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.